Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya sangat senang sekali bisa bisa berjumpa dengan salah satu kiai idola saya. Pada kesempatan yang baik ini saya sedang bersilaturahim kepada Kiai Abdul Wahab Salim. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Fuad, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Sahabat-sahabat yang saya banggakan, pada kesempatan oase ini saya kebetulan kepengen berbincang ngobrol dengan kiai saya ini kaitannya masalah peringatan Nuzulul Quran. Kita tahu bahwa peristiwa ini peristiwa penting di mana Nuzulul Quran adalah bagian dari hari yang sering diperingati dalam bulan puasa. Maka ini menjadi salah satu hal yang tentu saja harus kita cermati dan kita cari tahu apa kira-kira di balik Nuzul Quran itu, sehingga kita memperingati hari Nuzul Quran sebagai salah satu hari penting di tengah bulan puasa. Oleh karena itu, dengan kebersamaan saya dengan Yi Wahab, beliau adalah salah satu backgroundnya itu ya sudah tahu semua lah bahwa beliau adalah orang yang hafal Quran, terus jurusannya adalah tafsir Quran. Tentu saja ini sangat berlebihan. Kalau Kiai Wahab ini melihat hari Nuzulul Quran banyak diperingati oleh teman-teman dan umat Islam pada umumnya. Kalau Kiai Wahab sendiri melihat Nuzulul Quran dalam konteks keislaman sendiri itu seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim, sahabat Fuad dan sahabat-sahabat Ansar yang sangat saya banggakan ya. Jadi Nuzulul Quran dan peringatannya itu bahkan justru menjadi khazanah kekayaan wisdom kita, kekayaan kearifan lokal kita. Karena itu yang akan menambah kita sangat berharap gitu akan menambah kecintaan dan kedekatan orang terhadap Al-Quran, sehingga kita peringati nuzulnya. Cuman memang ada beberapa diskusi yang berkembang, kenapa Nuzulul Quran itu diperingati malam 17 Ramadan. Tanggal 17 itu kan diambil dari mana gitu kan. Nah itu kemudian ulama memberikan perspektif jawaban yang berbeda-beda. Karena Al-Quran itu nuzulnya itu kan melalui beberapa tahap. Jadi tahap yang pertama itu dari Lauhil Mahfud dulu. Jadi dari Allah ke Lauhil Mahfud kemudian ke Sama'id dunia, langit dunia. Ada di sana tempat untuk menyimpan suhufnya itu yang namanya Baitul Izzah. Jadi dari Allah ke Lauhil Mahfud ke Sama'id dunia, Baitul Izzah, itu adalah jumlatan wahidah. Satu gelondong, bukan gelondong kayu ya, tetapi sekaligus. Nah, dan itu kalau bahasanya Syekh Nawawi Banten di dalam tafsir Marah Labid, itu terjadi pada Lailatul Qadar yang dari Lauhil Mahfud ke Sama'id dunia tanggal 24 Ramadan. Ini kemudian sekaligus membuat gamang banyak orang. Berarti Lailatul Qadar itu tidak harus ganjil dong gitu. Kira-kira kayak gitulah ya. Itu karena waktu itu Lailatul Qadar tapi 24 Ramadan. Silakan cek di Marah Labid itu. Kemudian baru dari Baitul Izzah sama dunia kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu secara munajam berangsur-angsur terjadi selama masa kenabian ya, muddatun nubuwah. Ya sekitar 23 tahun sesuai dengan kebutuhan, kadang ada pertanyaan, kadang ada asbab tertentu sehingga ayat itu turun dan seterusnya. Nah, yang kepada Kanjeng Nabi itu bahasanya Syekh Khudari Baik yang nulis Nurul Yakin itu pertama kali yang Iqra itu, yang ketika di Gua Hira itu terjadi pada malam 17 Ramadan. Tetapi itu toh banyak dibantah juga oleh teman-temannya sendiri, banyak ulama, karena
waktu itu dianggap langit sudah gelap sehingga kelihatannya tanggal likuran deh, tanggal 21 atau tanggal 23. Kalau malam 17 pasti langitnya terang karena apa? Bulan purnama gitu ya. Nah, kemudian tanggal 17 diambil dari mana? Itu kemudian banyak perspektif yang berkembang. Salah satunya yang paling populer itu bahwa tanggal 17 itu diambil dari ayat Al-Qur'an sendiri di Al-Anfal itu, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi yang disebut yaumul furqan, hari pembeda, yaitu wa ma anzalna ala abdina, Al-Qur'an diturunkan di yaumul furqan itu, dan itu adalah yaumal taqal jam'an, hari di mana ada dua kelompok bertemu dalam pertempuran, namanya pertempuran Badar ya, perang Badar. Itu memang Al-Qur'an luar biasa sekali, itu prediksinya canggih itu. Karena ketika perang Badar itu kan masyarakat diajak perang udah agak rosor-rosor itu. Kenapa begitu? Karena lawannya terlalu banyak gitu, 300 sekian orang melawan ribuan orang, sehingga wah kelihatannya nggak mungkin menang deh Kanjeng Nabi. Tapi Gusti Allah sudah bilang pasti nanti menang. Dan itu memang menang beneran, dan perang Badar itu terjadi 17 Ramadan itu. Sehingga tepat sekali gitu. Kalau misalnya malam 17 Ramadan atau mungkin malam yang lain di bulan Ramadan, karena dalam Al-Qur'an yang penting syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Yang penting di bulan Ramadan kita peringati nuzulul Quran. Tapi ya substansinya jangan hanya peringatannya saja. Gede-gedean peringatan tetapi baca Al-Quran nggak pernah, ya kan? Tapi ya saya yakin kalau teman-teman kita pasti baca Al-Quran di Ramadan ya, karena pas bulan Al-Quran kan. Betulnya yakin saja ya. Iya. Dan tapi sekaligus saya pesan kalau baca Al-Quran itu kan ada ini ya. Ada pandangan begini, mendingan kita baca itu cepet tapi dapat banyak, karena dia mengejar pahala. Satu huruf itu dapat 10 kebaikan, sehingga kalau dia baca cepet kan 1 jam itu 3 juz, ya kan? Atau mendingan kita tartil, tapi kemudian 1 jam itu hanya 1,5 juz gitu. Kira-kira yang paling bagus yang mana? Dulu pernah saya tanyakan kepada Pak Quraish Shihab, beliau menjawab jangan dipertentangkan. Nek iso ya tartil tapi akeh. Itu kira-kira. Tetapi kalau kita baca Sayyid Muhammad misalnya di Al-Qawaidul Asasiyah yang merupakan ringkasan Al-Itqan, itu salah satu perspektif yang sengaja ditonjolkan itu mendingan tartil meskipun dapat sedikit. Jadi pertimbangannya adalah kualitas bacaan ya, bukan kuantitas hurufnya gitu. Tapi cepat memang dapat banyak huruf sehingga disinyalir banyak juga pahalanya. Tetapi kalau tartil itu kan lebih berkualitas. Kalau lebih berkualitas pahalanya bukan hanya pahala membaca, tetapi pahala bertadabbur. Karena kalau bacanya itu berkualitas itu kan dia sambil berpikir, merenung, bertadabbur maknanya, dirasakan ke dalam hati. Nung akhirnya jadi tombok hati orang tombok ya. Tombok hati itu tadi. Gitu kira-kira Gus Fuad. Ya, Kiai begini, kalau tadi sudah menyinggung banyak kaitannya masalah baca Quran, ini kira-kira kalau kita sering tahu kan bahwa di sosial media itu sering teman-teman juga itu mengupload live streaming kaitannya soal baca Quran. Bahkan kadang-kadang saya juga seneng ya kalau melihat dan mendengar orang baca Quran apalagi suaranya merdu. Nah, orang-orang yang sengaja kayak gitu itu kalau menurut Kiai gimana? Karena ya ada mungkin kalau orang secara manusiawi itu kan wajar ya, kepengen dilihat orang, didengar orang. Itu justru semangatnya di situ ya. Kadang-kadang saya juga kepengen semangatnya di situ karena dilihat orang. Tapi yang kedua mungkin kalau saya sendiri yang melihat atau yang mendengar itu merasa kalau yang dengar itu kok suaranya merdu dan seterusnya, kok saya rasanya tersentuh, rasanya itu ada hal yang sifatnya kayak gitulah. Itu kan menurut kayak gimana? Tidak ada larangan bagi orang yang kepengen memotivasi orang kemudian dia mengizharkan perilaku agamanya atau perilaku baiknya, amal solehnya untuk memotivasi orang. Misalnya begini, saya memiliki suara yang bagus, kemudian saya kepengen memang orang-orang itu enak mendengarkan Al-Quran dengan suara bagus. Karena memang membaca Al-Quran kan disunahkan dengan suara yang bagus ya. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum lah kira-kira ya. Jangan bergadak, elek elek suwi kan kadang-kadang kayak biaya gitu ya. Sautun jamilan. Ya, dengan suara yang bagus. Kemudian kalau niatnya, ya ini kembali lagi tergantung pada niat. Kalau misalnya niatnya kepengen memotivasi orang, ya why not?
Anggap saja misalnya di dalam sedekah saja, Gus Fuad ini tokoh masyarakat misalnya, dia itu kepengen memotivasi orang supaya dia itu mau bersedekah. Kemudian ketika kamu sedekah sengaja diupload, sengaja didudono, ayo Fuad saja memang yang tokoh itu begitu ya, inspiratif sekali dia itu. Janda-janda baru itu dikasih sedekah, yang tua-tua maksudnya, anak-anak yatim gitu ya. Itu kan kemudian niatmu kan untuk memotivasi banyak orang. Biar orang setobakot denganmu, satu leteng denganmu, atau mungkin yang semadhab denganmu itu kepengen kayak gitu. Termasuk membaca Al-Quran misalnya. Kepengen memotivasi orang supaya dia itu gemar membaca Al-Quran, atau kepengen meniru suaranya ini. Makanya kan sekarang itu kan banyak sekali postingan Syekh Ma'ali, Syekh niku Syekh As-Sudais misalnya. Iya, Abdurrahman As-Sudais itu kan sekarang diupload juga. Supaya orang itu, loh, saya aja terinspirasi. Oh iya, kok Syekh mengkono bagusnya ya, gitu. Karena apa, momennya juga bulan Ramadan. Ketika mendengar ayat-ayat kayak gitu dan suara-suara merdu, kayaknya memang apa namanya, ini bulannya banget gitu loh. Iya, itu jadi tidak ada larangan untuk memotivasi orang dengan mengupload mungkin amal soleh yang dilakukan. Yang menjadi problem itu kalau memang narsis ya. Kalau narsis itu kan sudah penyakit dalam tanda kutip kan. Apa saja itu dia memang sing jempalian apa ya memang harus dipoto, diupload apa macam-macam itu. Kalau sudah kayak gitu, itu memang dalam tanda kutip ya, itu memang loro, ya, rada loro. Tetapi kalau dia itu hanya kepengen beribadah dan kepengen ditirukan oleh banyak orang sing gelem, itu toh bebas komen orang itu. Ono sing ya saya siap meniru ya oleh, sing komen alah ngono dapure apa ya oleh ya. Jadi tidak menjadi soal asalkan tidak sampai narsis saja lah, tidak sampai narsisme bahasanya gitu ya, jadi nggak apa-apa. Oke ya, ini ya kalau tadi sudah ada beberapa pertanyaan kaitannya soal baca Quran. Kalau dalam peringatan nuzul Quran sendiri itu dengan Lailatul Qadar, kita kan ya sering kadang-kadang itu mengait eratkan dengan dua peristiwa ini. Kalau menurut Kiai sendiri gimana? Apa hubungan antara nuzul Quran dan Lailatul Qadar yang sama-sama jatuh di bulan Ramadan, meskipun ada tanggal-tanggal tersendiri dan mungkin Lailatul Qadar juga pada hari akhir ganjil di bulan Ramadan. Kalau menurut Kiai gimana? Seperti yang di awal sudah saya sampaikan ya Gus. Jadi memang dalam beberapa pandangan ulama ahli Al-Quran, Al-Quran itu turun apakah yang jumlatan wahidah tadi, apakah yang tahap pertama, kedua, maupun tahap yang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu memang di Lailatul Qadar. Jadi di malam, dan ini ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu sekali Lailatul Qadar, karena bahasanya inna anjalnahu fi Lailatul Qadar itu sekali lailah, bukan fi layal, bukan di banyak malam gitu. Jadi di Lailatul Qadar iya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, Al-Quran turun di bulan Ramadan, iya. Satu ayat lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr, ada istilah lain lailatin mubarakah dan seterusnya. Jadi memang ada hubungannya antara nuzul Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Itu di dalam peristiwa nuzulnya dulu. Tetapi kemudian Lailatul Qadar itu kapan? Itu yang sampai hari ini ya tidak bisa dipastikan. Kenapa? Karena Lailatul Qadar itu termasuk salah satu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapannya tidak bisa dipastikan. Silahkan orang membuat prediksi, tidak menjadi soal. Tetapi apakah pasti saat itu? Ya belum tentu juga. Karena itu termasuk yang dirahasiakan oleh Allah. Kenapa dirahasiakan? Itu kalau kita baca tafsirnya Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, beliau menyampaikan alasan karena biar orang-orang itu menghidupkan malam Ramadan di seluruh malamnya. Kalau misalnya Lailatul Qadar nanti itu dikandakno atau diiklankan, diberitahu bahwa Lailatul Qadar malam 21, pasti masjid itu ramenya malam 21 loh. Tapi kan enggak, itu dirahasiakan. Kapan enggak tahu. Kalau misalnya ulama memberikan prediksi, bahkan prediksi kuat, ya silahkan saja. Toh itu hanya prediksi ya, tidak kepastian. Ada yang memprediksi, wah ini Asyrul Awakhir. Loh,
bahkan di dalam Fathul Bari itu sampai Ibnu Hajar itu mengumpulkan prediksi pendapat itu lebih dari 40-an. Tadi ada sekitar 45 prediksi. Tapi yang paling populer kan Asyrul Awakhir, ya kan? Jadi di 10 terakhir bulan Ramadan yang ganjil sekalian. Selikur, 23, 25, 27, 29 dan seterusnya. Bahkan ada yang memberikan tanda-tanda secara alam. Nanti ketika Lailatul Qadar datang itu anginnya itu bertiup tenang, tidak mubat mabit, tidak menghentak, kemudian nggak ada hujan deras, kemudian nggak ada gonggongan anjing, dan itu kan cocok di iklim tertentu dan di daerah tertentu. Karena ada daerah tertentu yang memang sing wasune akeh, setiap malam itu pasti juguk gitu ya, menggonggong, kemudian anginnya pasti berembus kencang. Ada masuk daerah itu nek misalnya ada orang Islamnya terus untuk Lailatul Qadar sakit. Karena prediksi alam itu tadi, tanda-tanda alam. Jadi saya selalu menyampaikan bahwa memang ada hubungannya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, karena Al-Quran itu turun entah di tahap pertama, kedua maupun ketiga itu adalah di Lailatul Qadar, dan itu di bulan Ramadan. Tetapi untuk Lailatul Qadar sendiri kapan, itu adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya begitu. Gus Fuad. Makasih, itu obrolan yang sangat menurut saya itu sangat relevan sekali dengan hari ini suasana nuzul Quran, ngobrol soal Al-Quran, rutinitas dan banyak yang dibincangkan kaitannya dengan perilaku masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang sering kita dengar di yang terakhir begini, ini untuk pesan kepada sahabat-sahabat sekalian ya, mumpung di bulan Al-Quran. Imam Al-Ghazali itu menulis di dalam Ihya, dan itu menceritakan Taurat zaman itu, bukan Quran yang diceritakan. Ada kritik dari Allah Subhanahu wa taala itu. Bahasa Imam Al-Ghazali yang ditulis dan diabadikan itu kamu apa tidak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Ya'tika kitabun min ba'di ikhwanik wa anta tamshi fit thariq. Kamu itu misalnya sedang dalam perjalanan di jalan, kemudian mendapatkan WhatsApp dari pacarmu misalnya, ngono sampai kamu itu berhenti, kemudian kamu mbok sempatkan membaca WhatsApp atau pesan dari temanmu atau dari pacarmu itu tadi, harfan hatta la yafutaka min husyai, huruf demi huruf sik mbok metno temenan. Tapi kitab Taurat waktu itu wahadza kitabun anzaltuhu ilaik, bahasanya Gusti Allah. Tapi ini adalah surat dariku, ini adalah kitab dariku, WA dariku, tapi wa anta mu'ridun anhu. Afa kuntu ahwana indaka min ba'di ikhwanik. Tapi ngono wae kok kamu baca wae sik ora gelem. Apa aku mbok anggap lebih hina daripada pacar-pacarmu itu? Itu bahasa Tuhan untuk tadi ya. Di dalam Taurat. Ini kita kontekan misalnya dalam konteks Al-Qur'an, ya cocok juga kan. Maksudnya lah ya nek awake dhewe membaca WhatsApp, membaca media sosial itu rajin sekali. Mosok membaca WhatsApp-nya Gusti Allah ngono lek. Kan padahal itu adalah pedoman kehidupan kita li sa'adati daroin, untuk kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Ngono wae kok sik emoh. Itu kritiknya Tuhan, kritik Allah Subhanahu wa taala untuk pembaca kitab suci. Makanya ya kita bacalah Al-Qur'an ya. Kira-kira kayak gitu, Gus Fuad. Makasih. Matur suwun. Begitu teman-teman, atas perbincangan dan obrolan kita dengan Kiai Wahab, banyak sekali tadi yang sudah disampaikan. Ini saya kira memberikan banyak literasi dan pemahaman kaitannya soal masalah hari Quran, nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Sekian dari kita, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.